Selamat malam. Bertemu lagi bersama Miss Indah. Pada malam hari ini, Miss ingin menanyakan kabar kalian semuanya. Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Luar biasa. Ternyata anak-anak Miss sehat semua di rumah. Miss harapkan kalian semuanya tetap jaga diri di rumah saja. Jikalau kalian ingin keluar, boleh saja, tetapi tetap jaga diri. Dan jangan lupa memakai maskernya. Ya, baik. Pada malam hari ini, seperti perjanjian kita minggu lalu, Miss akan mendongeng untuk kalian semuanya. Kalian pasti ingin mendengarnya, kan? Nah, Miss harapkan kalian tetap ambil sikap duduk yang baik dan dengarkan Miss mendongeng ya anak-anak Miss, agar dongeng kita ini tidak terpotong-potong ya. Tetap kalian tonton sampai selesai nanti cerita Miss ini. Oke? Adapun judul Miss hari ini tentang lutung kasarung. Sudah ada yang pernah dengar belum pengertian dari judul Miss? Iya, jikalau belum, Miss akan memberitahu bahwa artinya lutung yang kesasar. Kalian pasti penasaran kan isi cerita Miss kali ini? Iya, langsung saja Miss akan menceritakannya. Tetapi sebelum Miss menceritakannya, Miss akan memberitahu berasal dari mana dongeng ini. Dongeng Miss kali ini berasal dari Jawa Barat. Pastinya tahu dong letaknya di mana ya? Pasti Indonesia kan? Nah, langsung saja. Selamat menyaksikan cerita Miss. Dahulu kala hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Beliau memerintah kerajaan Pasir Batang dengan arif dan bijaksana. Sang Prabu memiliki 7 orang putri yang sangat cantik jelita. Mereka adalah Purbararang, Purba Dewata, Purba Enda, Purba Kancana, Purba Ei, Purba Manik, dan Purba Sari. 5 di antara mereka telah menikah dan menjadi permaisuri di kerajaan lain. Kini tinggal Purbararang dan Purbasari yang belum menikah. Tetapi Purbararang sudah memiliki tunangan yang sangat tampan dan gagah perkasa. Dia adalah Raden Indrajaya, putra seorang menteri kerajaan. Sang Prabu menyadari kini usianya sudah semakin tua. Tetapi dia bingung siapa yang akan meneruskan tahtanya kelak. Menurut hukum adat, tahta seharusnya diwariskan pada Purbararang sebagai saudara tertua. Namun, sifat buruk Purbararang yang membuatnya khawatir akan masa depan rakyatnya kelak. Ia lebih senang jika Purbasari yang meneruskan tahtanya, karena Purbasari sangat bijaksana dan baik hati. Sepertinya anakku Purbasari yang pantas untuk meneruskan tahta kerajaan ini.
Dengan pertimbangan itu, Sang Prabu memilih Purbasari menjadi ratu. Tetapi Purbararang tidak setuju dengan keputusan ayahnya. Ia merasa bahwa dirinya lah yang lebih pantas atas tatah itu. Purbararang menceritakan hal tersebut pada Indrajaya dan muncullah akal licik mereka untuk menyingkirkan Purbasari. Ini tidak bisa dibiarkan. Seharusnya akulah yang pantas atas tatah itu. Hah, hahaha. Tenang Purbararang, aku punya rencana untuk Purbasari. Mereka meminta bantuan dukun sakti untuk menyihir Purbasari. Dengan kesaktian sang dukun, tiba-tiba seluruh tubuh Purbasari dipenuhi bintik-bintik hitam. Aduh, ada apa dengan kulitku ini? Kenapa kulitku dipenuhi bintik-bintik hitam ini? Tak seorang tabib pun berhasil menyembuhkannya. Kesempatan ini tentu tidak disia-siakan oleh Purbararang. Ia segera menghasut ayahnya agar Purbasari diusir atau diasingkan. Ayah, Nanda rasa kita sebaiknya harus mengasingkan Purbasari ke suatu tempat. Dia terkena kutukan karena tidak mematuhi hukum adat. Benarkah yang kamu katakan itu, Purbararang? Iya, Ayah. Percayalah kepada Nanda. Sang Prabu termakan oleh hasutan putrinya. Ia memerintah patinya untuk membuang Purbasari. Sejak saat itu, Purbasari tinggal seorang diri di sebuah pondok kecil di hutan. Kini, semua hewan di hutan itu menjadi sahabatnya. Hewan-hewan itu sangat baik dan sering membantunya untuk mencari buah-buahan. Suatu hari, ketika ia sedang asyik bermain dengan para hewan, tiba-tiba muncullah seekor lutung yang berwajah seram, membuat Purbasari terkejut dan ketakutan. Ampun lutung, jangan sakiti aku. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku Guru Mida, putra Sunat Ambu dari Kayangan. Aku melakukan kesalahan sehingga aku dibuang ke bumi dengan wujud seperti ini. Dan aku tersesat di hutan ini. Mendengar jawaban lutung, Purbasari menjadi tenang. Ia juga memperkenalkan diri dan asal-usulnya. Akhirnya mereka pun berteman. Sejak saat itu, Purbasari memanggil si lutung dengan nama Lutung Kasarung, yang artinya lutung yang kesasar.
Kemanapun Purbasari pergi, Lutung Kasarung selalu menemaninya. Purbasari sangat senang mendapat sahabat seperti Lutung Kasarung. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersemedi dan memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan Purbasari. Permintaannya dikabulkan. Tanah di sekitarnya berubah menjadi telaga kecil. Air telaga itu mengandung obat kulit yang sangat manjur. Ketika pagi tiba, ia mengajak Purbasari untuk mandi di telaga itu. Keajaiban pun terjadi. Kini penyakit Purbasari sembuh. Bintik-bintik hitam di kulitnya telah hilang. Kini ia pun menjadi cantik kembali. Wah, terima kasih Tuhan. Penyakit yang ada di kulitku hilang. Aku sudah sembuh. Yeay! Purbasari sangat senang melihat bintik-bintik hitam di kulitnya telah hilang. Suatu hari, sang patih datang ke hutan untuk menjenguk Purbasari. Betapa senangnya dia melihat Purbasari telah sembuh. Ia pun mengajak Purbasari untuk kembali ke istana. Purbasari menolak. Putri Purbasari, ayo kita pulang ke kerajaan. Penyakit putri sudah sembuh. Tidak, Patih. Aku tinggal di sini saja. Aku lebih nyaman tinggal di hutan ini. Tetapi dengan didesak oleh Patih dan dibujuk si Lutung, akhirnya Purbasari menerima ajakan tersebut. Baiklah Patih, kalau begitu aku mau pulang ke kerajaan. Kedatangan Purbasari ke istana disambut dengan gembira seluruh keluarga kerajaan, kecuali Purbararang dan Indrajaya. Purbararang khawatir kedudukannya sebagai calon ratu akan terancam. Ia pun membujuk ayahnya untuk mengadakan sayembara. Ayah, Nanda keberatan jika Purbasari dinobatkan sebagai ratu. Agar semuanya adil, sebaiknya diadakan sayembara. Pemenangnya berhak menduduki tata kerajaan, dan sebagai yang kalah akan dihukum pancung. Sang Prabu pun menerima permintaan Purbararang. Tibalah di mana hari Purbararang dan Purbasari akan berlomba. Seluruh rakyat berkumpul di halaman istana untuk menyaksikannya. Perlombaan pertama adalah memasak. Siapa yang paling cepat dan rasa masakannya enak akan dinyatakan sebagai pemenang. Lomba ini dimenangkan oleh Purbasari. Berkat kesaktian Lutung Kasarung mendatangkan para bidadari untuk membantu Purbasari memasak tanpa diketahui siapapun. Perlombaan kedua
adalah adu panjang rambut. Purbararang segera melepas sanggulnya. Rambutnya yang indah terurai hingga ke betis. Hah, awas ya Purbasari. Untuk lomba kali ini pasti aku yang menang. Purbasari merasa tidak percaya diri karena rambut Purbasari hanya sebatas punggung. Dengan kesaktian sang lutung mendatangkan para bidadari untuk menyambung rambut Purbasari. Tanpa ragu, Purbasari melepas sanggulnya. Rambutnya yang halus pun terurai hingga ke tumit. Perlombaan ini dimenangkan oleh Purbasari. Perlombaan ketiga adalah adu ketampanan calon suami. Dengan bangganya, Purbararang menunjukkan Indrajaya sebagai calon suaminya. Wah, iya ya, keren sekali dia. Wah, gagah sekali. Wah, keren. Iya, memang keren sekali dianya. Wow. Semua yang hadir mengakui ketampanan dan kegagahan Indrajaya. Purbasari memperkenalkan si lutung sebagai calon suaminya. Ini adalah calon suamiku. Purbararang dan Indrajaya pun tertawa melihat Purbasari memperkenalkan si lutung sebagai calon suaminya. Purbasari, adakah calon suami yang lebih jelek dari si lutung itu? Hahaha. Lutung Kasarung pun tersinggung dan marah sekali. Dia memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar mengembalikan wujudnya seperti semula. Ya Tuhan, kembalikanlah wujudku sebagai manusia. Dalam sekejap, Lutung Kasarung berubah menjadi Guru Mida yang ketampanan dan kegagahannya melebihi Indrajaya. Wah, tampan sekali dia ya. Iya, tampan sekali dia. Wow, keren. Akhirnya perlombaan ini dimenangkan oleh Purbasari sebagai pemenang sayembara. Purbasari berhak menduduki tahta kerajaan. Sementara Purbararang mendapat hukuman adu pancu sesuai dengan perjanjian. Tetapi justru ia memaafkan kesalahan kakaknya. Ia tidak mau menghukum kakak yang dia sayangi. Ia pun mengizinkan Purbararang dan Indrajaya tetap tinggal di istana. Akhirnya Purbasari dinobatkan sebagai ratu. Ia memerintah kerajaan dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan damai. Dari sekian cerita Miss kali ini, pesan terakhir dari dongeng ini adalah kita janganlah memiliki yang bukan hak kita, ya. Kita harus syukuri apa yang telah diberikan kepada kita. Jangan malahan kita menginginkan untuk mendapatkan apa yang didapatkan orang lain. Ya, anak-anak Miss, baik, sekian dan terima kasih. Selamat malam. Dadah.